Menjadi pemimpin bukanlah hal yang sangat mudah, tapi membutuhkan ketegaran jiwa dan raga, karena yang dipikul itu bukan hanya beban yang sedikit, tapi beban yang begitu berat. Menjadi pemimpin, tugasnya memakmurkan seluruh rakyat. Satu contoh seperti Bapak KDM, terkadang harus menerima yang namanya hinaan, cacian, makian, orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Dari awal beliau itu dikatakan gubernur konten, dikatakan gubernur dungu, dikatakan gubernur TOLOL, dikatakan berbau-bau mistis, bahkan dikatakan banyak sekali lah cacian-cacian yang dituduhkan hal-hal yang tidak benar kepada beliau. Kenapa? Itu kadang yang berkomentar itu di luar Pulau Jawa Barat. Terkadang yang berkomentar itu adalah elit-elit politik yang tidak menyukai beliau. Kenapa? Yang namanya juga elit politik, mereka itu hanya bisa berkomentar. Tapi ketika disuruh memimpin rakyat, mereka itu tidak bakalan bisa seperti Bapak KDM. Meskipun setiap hari, kehidupan kita setiap hari, kalau kita hanya berkomentar, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, anak kecil pun bisa berkomentar seperti itu. Tapi ketika kita disuruh mengerjakan hal tersebut, kebanyakan kita itu tidak tahu. Kebanyakan dari kita itu hanya bisa berkomentar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Buat kalian, ini adalah kata-kata dari Bapak KDM. Simak baik-baik video beliau. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya. Banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin ya, dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya. Sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu Gubernur Tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses. Bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya. Dan SPJ-SPJ-nya yang dilakukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain, dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gimana menurut kalian tentang video dari Bapak KDM? Kalau menurut aku, mau seperti apa yang tidak suka kepada Bapak KDM? Instruksi dari Bapak KDM, biarkan saja.
Orang yang sudah ngefans kepada Bapak KDM itu adalah orang yang sudah terang-terangan benar-benar menyukai beliau. Tapi para haters ataupun yang mencaci beliau ataupun yang mengada-ngada ataupun apa namanya tuh tadi kayak kayak buzzer-buzzer yang mengada-ngadakan yang belum tentu benar tentang Bapak KDM itu adalah fans berat dari Bapak KDM, itu berarti sangat peduli kepada Bapak KDM, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Saya Rumi Ali Wafa dari Jawa Timur, salam kenal, saya salah satu fans dari Bapak KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.